Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pemuda membawa ibunya yang Allah takdirkan gila. Dia bawa ibunya ke sebuah tempat praktek dokter. Sampai di ruangan, ibunya itu mutar-mutar di ruangan dokter. Lah mutar-mutar di ruangan dokter, ketika nyoman cali gambar Ka'bah, nyucali anaknya, menyucali orang yang membawa tadi sambil mengatakan, kamu berbohong, kamu kan janji sama saya untuk bawa saya ke Ka'bah ini. Apa kata anaknya? Iya bunda, nanti kalau ada rezeki saya akan bawa bunda ke Mekah. Dengan orang tua yang seperti itu, yang Allah takdirkan ternyata gila, maka dia hanya bisa mengatakan, maaf ya dokter, orang tua saya gila. Terus dokter bertanya, kenapa kamu bawa dia ke sini? Ini bukan tempat orang gila. Apa kata anaknya? Dia sakit dokter, sakit diabetes. Oh, kalau diabetes di sini obat. Tapi ketika sedang dalam pemeriksaan, si dokter iseng-iseng nanya begini, wahai pemuda, wahai laki-laki pemuda, sejak kapan orang tua mau gila? Apa kata laki-laki muda tadi? Semenjak saya lahir. Masya Allah. Dokter melanjutkan, kalau semenjak dia lahir, kamu lahir dia gila, kenapa kamu mau merawat dia? Dia kan juga tidak kenal sama kamu. Gimana kisahnya? Pemuda menjawab begini, dulu ayah dari ibu saya menikahkan dia. Setelah 10 bulan pernikahannya, dia diceraikan oleh suaminya karena dia gila. Waktu itu Allah izinkan saya ada dalam rahimnya dan saya lahir dari perutnya. Ungkapan seorang pemuda menyadari betul dia lahir dari rahim ibu gila tadi. Dokter menjawab, kan dia tidak kenal dengan kamu. Apa kata anak tadi? Wallahi dokter, dia memang tidak tahu siapa saya, tapi Rabbnya tahu saya lahir dari rahim siapa. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, pemuda tadi keluar, dokter tadi tutup pintunya dan dia menangis. Satu hal pelajaran bagi kita adalah siapapun orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Siapapun ibu kita, kita pernah lahir dari rahimnya. Maka tidak salah. Tidak salah ada hadis mengatakan ridallah wa ridha walidain wa suqtullah suqtu walidain. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kisah lain, seorang pemuda yang dalam kehidupannya penuh dengan kemaksiatan. Pergi ke sana maksiat, pergi tempat lain maksiat, ke sana kemari maksiat. Sampailah dia pada satu titik, sampai kapan saya mendapatkan kebahagiaan yang semu ini? Maka di saat itulah Allah berikan secercah cahaya iman dalam hatinya. Dia ingin bertobat. Di dalam taubatnya, dia berjalan dari kampungnya pergi ke tempat yang jauh.
Sampailah dia di sebuah tempat masjid yang di sana ada seorang guru, imam masjid yang tinggal di dalam masjid. Sampai dia di sana, dia minta komitmen, wahai syekh, wahai guru, saya orang bermaksiat, tapi saya ingin bertobat. Apa yang dikatakan sama guru tadi? Di dalam Islam, satu di antara hak dari seorang muslim adalah ketika dia minta wasiat sama kita, minta kebaikan sama kita, minta tausiah sama kita, maka kewajiban kita menerimanya, kewajiban kita memberikannya, kewajiban kita membimbing dia. Itu hak seorang muslim dari kita, seorang muslim lain. Maka guru tadi paham betul. Apa katanya? Kamu boleh bersamaku, belajar bersamaku, tapi cuma satu syarat, kamu sabar. Seiring berjalannya waktu, syekh tadi itu memang orang alim, orang zuhud. Ketika dia siangnya berpuasa, malamnya dia banyak beribadah kepada Allah. Dan ketika dia berbuka, dia hanya berbuka dengan apa yang ada, rezeki yang Allah berikan. Kalau ada air putih, dengan air putih dengan kurma. Kalau ada roti, air putih dengan roti. Pantang bagi seorang muslim meminta-minta dalam kesanggupannya ketika dia mampu untuk mencari rezeki dengan cara yang lebih baik. Pantang. Maka ada sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang meminta-minta di dunia, maka besok di akhirat Allah gelapkan seluruh wajahnya. Allah ambil seluruh cahaya-cahaya yang ada. Maka seorang mukmin itu adalah dia pantang untuk merendahkan dirinya pada orang lain. Apa yang dilakukan? Si murid tadi mulai mengikuti gurunya. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, keempat, seminggu, 2 minggu, dan minggu ketiga, ini mulai masalah. Perutnya lapar, siang hari puasa, ketika sahur tidak ada makanan kecuali air putih. Apa yang terlintas dalam pikirannya? Dulu dia pernah jadi orang yang bermaksiat, maka dia berpikir, sekarang saya lapar, rasa-rasanya sedikit makanan haram itu boleh saya makan karena saya lapar. Yang terjadi apa? Dalam siang hari, di saat gurunya memberikan kajian, dia keluar dari masjid itu, masuk ke sebuah rumah. Rumah pertama dia masuk, nggak ada orang, nggak ada makanan. Masuk ke rumah kedua. Rumah kedua dia masuk, makanan nggak ada, tapi dia melihat ada orang, ada perempuan yang muda, tapi dia masih punya iman. Yang saya cari makanan, bukan melihat orang lain. Masuk dia ke rumah ketiga. Di saat itu tidak ada orang, tapi ada makanan. Sudah jemaah yang memati Allah. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam rumah itu, pergi ke belakang, melihat ada makanan, makanannya diambil, dimasukkan ke dalam mulutnya. Baru saja masuk, belum tertelan, Allah kasih lagi iman dalam hatinya. Dia langsung buang makanan itu, muntahkan makanan itu, dia lari sekencang-kencangnya, ingin mengadukan bahwasanya saya lapar guru, tapi saya ingin cari yang halal. Tapi di saat gurunya sedang ngasih kajian, berhenti dalam kajian, ada seorang perempuan datang kepada guru tadi bersama seorang laki-laki tua. Ketika dia berbicara dengan guru tadi, maka guru melirik tadi muridnya. Bicara lirik lagi. Ternyata yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuan tadi datang kepada syekh tadi, kepada guru tadi, untuk dicarikan seorang suami karena suaminya sebelumnya itu sudah meninggal dan idahnya sudah habis. Maka yang terjadi apa? Guru tadi ingin menjodohkan, memberikan suami seorang anak tadi, pemuda tadi.
yang sudah bertobat tadi. Kisah cerita terjadi, akhirnya mereka menikah. Di hari itu juga, di momen itu juga, karena walinya ada, saksinya ada, maharnya ada. Selesai masalahnya. Ini satu. Maka permasalahan berikutnya ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika dia sudah selesai menikah, dia dibawa oleh seorang perempuan tadi ke rumahnya. Ternyata rumah perempuan tadi adalah rumah ketiga yang dia masuki. Masuk dia ke dalam, perempuan tadi ingin memberikan makanan kepada suaminya. Ternyata sampai di belakang semua makanan sudah tersebar. Maka di saat itulah istrinya berteriak dan dia menceritakan kejadian yang seperti tadi. Saya lapar, saya pingin makan, sudah 3 minggu puasa tapi makanan nggak ada makanan yang bisa mengenyangkan. Tapi wallahi, kata laki-laki tadi, saya tidak memakan, saya tidak sampai menelan makanannya. Buktinya apa? Itu buntah saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata perempuan tadi? Wallahi, ketika engkau meninggalkan sedikit yang haram, maka Allah ganti dengan banyak yang halal. Kau tinggalkan sedikit makanan haram, jangankan makanannya, sama orang-orangnya Allah kasih. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu yang rahmati Allah. Satu pemahaman yang diajarkan kepada kita. Tinggalkan sedikit yang halal, Allah yang ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka tidak salah Allah katakan, meninggalkan yang halal berarti bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Allah ganti jauh lebih baik sesudah. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dari dua cerita tadi ada ibrah yang kita ambil. Dan ibrah ini menjadi satu bagian dari sebuah proses kita, bagaimana kita beramal di dunia ini dengan benar. Maka kisah ini kita lengkapi dengan kisah yang ketiga. Bapak Ibu rahmati Allah. Seorang ulama tabi'in namanya Syafiq Al-Balqi. Dia punya murid namanya Hatim. Dan Hatim ini belajar dari Al-Balqi ini selama 32 tahun. Apa yang dirahmati Allah? Karena dalam Islam itu kita memahami bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim mencari ilmu itu wajib. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Tabrani. Menuntut ilmu itu wajib. Maka tidak heran ada seorang yang baik, yang imannya benar, yang dia muslim, nuntut ilmu selama 32 tahun. Tapi permasalahannya adalah ketika 32 tahun dia bersama gurunya, dan gurunya sudah mengatakan, Hatim, rasa-rasanya kamu sudah cukup berguru kepadaku. Karena kamu sudah lama. Sekarang sebelum kamu mencari guru yang lain, saya ingin minta kepada kamu, dari 32 tahun itu, apa yang kamu dapatkan dariku? Masya Allah. Hati mengatakan, wahai syekh, wahai guru, aku mau dapat beberapa hal darimu. Coba terangkan, kata gurunya. Dan ini pelajaran kita hari ini. Kita mengambil intisari dari belajarnya Hatim 32 tahun
untuk kita sampaikan selama 15 menit ke depan, insyaallah. Apa kata Hatib? Wahai Syekh, aku melihat manusia dan setiap manusia itu punya kekasih. Benar Bapak Ibu? Siapa kekasih manusia itu? Anaknya. Dia sayang pada anak. Siapa lagi kasihnya? Istrinya. Siapa lagi? Hartanya. Dan dalam ayat Allah mengatakan, itu ujian bagimu. Anak itu ujian, Pak. Istri itu ujian, Pak. Harta pun ujian bagi Allah. Tapi Hatim mengambil sebuah pelajaran. Apa kata Hatim berikutnya? Aku melihat setiap manusia punya kekasih. Dan ketika dia meninggal, kekasihnya mengantarkan dia hanya sampai ke liang lahat, tidak sampai masuk ke lubang lahat. Maka kata Hatim, dan aku belajar, aku tidak akan menjadikan makhluk sebagai kekasihku. Aku cukup jadikan amal-amal perbuatan sebagai kekasih-kekasihku. Masya Allah. Kalaulah amal perbuatan jadi kekasih awak, Pak Ibu, nyukawanan awak di kubua. Kubua sampai bisa jadi lapang. Benar Bapak Ibu? Dalam keadaan Allah meninggal sekalipun, kalau amal kebaikan kita jadi kekasih, contohnya amal jariah, sedekah jariah, anak yang bermanfaat, anak yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, itu akan mengalir yang akan menjadikan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Semakin banyak timbangan kebaikan, maka semakin lapang dan bahagialah orang-orang di kuburnya. Maka kata Hatim pertama, jadikan kebaikan-kebaikanmu menjadi kekasih-kasihmu. Idza mata ibnu Adam in katahu anhu amalu ila min thalath. Sedekah jariah, al ilmu yantafa'u bihi, awal dun salihat yad'ul. Maka yang ujian tadi itu, yang kesenangan tadi itu, yang kekasih tadi itu, jadikan dia bagian dari sebuah kekasih-kekasih kita di akhirat. Caranya tadi kan yang tiga tadi itu. Jadikan harta sebagai sedekah jariah, ilmu sebagai ilmu yang diajarkan kepada orang lain, dan anak didik jadi anak-anak yang soleh. Bapak Ibu rahmati Allah. Itu yang pertama kata Hatim. Yang kedua, Hatim melanjutkan, setiap orang dia punya sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dan biasanya sesuatu yang berharga itu, tabiatnya manusia selalu ingin menjaga. Ada mobil dijaga. Ada rumah dijaga. Ada tanah dijaga. Aduh jagonya. Tapi kata Hatim, dia ingat tentang dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanqadu wa ma indallahi baqi. Apa kata Allah? Apa yang di sisi kalian semuanya lenyap, semuanya habis, semuanya tidak akan bermanfaat. Tapi apa yang ada di sisi Allah kekal selamanya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Hatim melanjutkan, setiap manusia yang hidup ini itu biasanya mereka
merasa kuat ketika mereka punya keturunan yang banyak. Mereka merasa jumawa dengan harta yang melimpah. Merasa bisa menyelesaikan semua permasalahan ketika punya relasi keturunan yang baik. Itu tabiat manusia. Senang dengan hal-hal demikian. Tapi hati melanjutkan, tidak ada satupun di antara itu semua yang meningkatkan kualitas nilai kita di hadapan Allah. Pitih namanya tadi. Keturunan yang banyak, kawan-kawan yang elok. Oh, ambo dari orang yang berada. Ambo punya kenalan pejabatan. Oh, orang itu ambo kenal. Tapi hati mengatakan, tidak ada satupun nilai itu di hadapan Allah. Yang ada hanya takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu yang paling banyak takwanya kepada Allah. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang itu yang menjadi satu permasalahan hidup awak. Dan bahkan kadang-kadang dengan yang awak alami, yang awak rasuan tadi itu, harato tadi, keturunan tadi, relasi tadi, membuat kita tidak sadar. Kadang-kadang kita lupa kita punya Allah jauh lebih hebat. Apa bentuk kita lupanya? Kita lebih senang mengadukan masalah kita kepada relasi kita yang bisa menyelesaikan di dunia, tapi lupa berdoa kepada Allah. Bakok model itu apa manfaat doa itu untuk awak? Bapak Ibu rahmati Allah. Doa itu artinya meminta. Doa itu artinya adalah merendahkan diri kita kecil, Allah besar. Tapi kalau setiap masalah awak sudah ada yang menyelesaikannya, pertanyaannya di mana ruang-ruang kita berdoa kepada Allah? Anak sakit dek pitih adoh takana dokter, tapi lupa takana Allah. Oh, ada masalah hukum, langsung takana pengacara. Kenapa? Karena punya relasi. Oh, langsung telepon pejabat, selesai masalah. Terus kita mengatakan, alhamdulillah ya, gara-gara wak kendalinyo urusan anak mudah. Astagfirullahaladzim. Ini berbahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka hati mengingatkan, tidak ada nilai awak kecuali takwa kok. Maka apa yang terjadi harusnya? Setiap masalah kita selesaikan pertama kali dengan cara berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita percepat saja insyaallah. Apa kata hati berikutnya? Setiap awak sibuk memikirkan tentang masalah rezeki. Pagi-pagi pulang malam. Anak kadang-kadang tidak terjalia alasan mencari rezeki. Pagi-pagi pulang malam. Lupa mana nyoba keadaan istri di rumah. Alasan mencari rezeki. Kadang-kadang sibuk mencari rezeki, semua permasalahan habis dengan alasan mencari rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi hati mengatakan, tidakkah makhluk
Allah berikan rezekinya. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, sebelum semua rezeki kita ditunaikan sama Allah, maka di saat itulah belum datang ajal pada kita. Dan kadang-kadang kita lupa hidup untuk cari rezeki, lupa untuk cari amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki kan kebutuhan kita. Hatim katakan, iya kita hidup butuh dengan rezeki, tapi masalahnya kita lupa siapa yang memberikan rezeki. Kalau dengan kerja keras kita mencari rezeki dan rezeki itu terkumpul, maka yang wajib untuk mendapatkan banyak rezeki itu adalah tukang angkat di pasar. Masya Allah. Badannya berat cuma 60 kilo, tapi dia mampu mengangkat barang 150 kilo. Kalau seandainya lah rezeki itu didapat dengan cara kita bekerja, maka yang paling banyak hartanya adalah orang-orang yang menghabiskan waktu dan menjual waktunya untuk kantornya. Kalau rezeki itu didapat adalah bagi orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah, maka yang paling banyak rezeki adalah orang-orang yang tidak keluar dari masjid. Menariknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki itu bukan untuk mereka yang hanya memikirkan dunia, dan rezeki juga bukan mereka yang hanya pikir akhirat, tapi rezeki diberikan kepada siapapun dan itu jaminan Allah. Maka tugas kita, kata Hatim, bukan memikirkan rezeki, tapi bagaimana memikirkan cara mendapatkan rezeki, bagian dari cara kita beribadah kepada Allah. Masya Allah. Sebagai contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara kita mungkin ada yang sebagai guru. Maka ketika mengajar, niat kita bukan untuk menunggu gaji bulan depan, tapi niat kita adalah amal jariah. Sebagian kita mungkin ada di bagian PNS, pegawai negeri sipil. Ketika berangkat dari rumah, jangan pikirkan bulan depan, kalau kayak kerja hari ini, saya dapat bulan depan uangnya. Tapi ketika saya kerja, saya mudahkan hubungan sesama manusia. Begitu juga pedagang. Berdagang bukan karena dagangan kita laku itu rezekinya, tapi berdagang dikarenakan kita memudahkan orang lain untuk mendapatkan kebutuhannya. Maka konsep ini menjadi satu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tentang permasalahan bagaimana Hatim belajar kepada gurunya Al-Bashri tentang satu konsep kehidupan kita yang ternyata ini biasa kita lakukan, tapi kadang-kadang lupa kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Hatim melanjutkan, ketika kita hidup di dunia, saya melihat, kata Hatim, setiap orang punya musuh. Musuhnya itu mungkin bukan secara fisik, tapi kadang-kadang merasa dengki. Kadang-kadang merasa tidak senang kepada yang lain. Kadang-kadang kita merasa jumawa, sombong dengan apa yang ada. Kadang-kadang kita merasa, kok inyo yang dapet ya, bukan nambo. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit dan letaknya tuh di hati. Masalahnya kita menganggap orang lain sebagai musuhnya kita. Tapi hati mengatakan secara bijak dari ilmu yang dia pelajari bersama gurunya selama 32 tahun. Apa kata Hatim? Aku ingat kata Allah dalam surat Al-Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum adu mubin.
Inna syaitana lakum adum fattakhizuhu adu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu. Jelas musuh Hawa, dan aku cukup anggaplah dia sebagai musuh. Jadi ketika kita berhadapan orang lain, lapang hati awak, sandang hati awak. Oh, iyo nak baatu do, inyo dapet mungkin lah rezekinya mah. Alhamdulillah. Kalau sudah itu terbesit dalam hati awak. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa. Kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita. Kadang-kadang inyo tersirat. Bako inyo lo ndak awak. Bako mode itu inyo awak indah. Bako bisa inyo yo awak ndak selesai. Bako. Kita sebenarnya kadang-kadang berpikir, ya itu kan untuk ambo, tapi kita lupa. Hati kita sudah mengatakan, ya Allah, aku protes. Bahasa kasarnya begitu. Ya Allah, protes sama ya Allah, aku ingin ambo gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lagi-lagi hati mengajarkan kepada kita, cukup jadikan syaitan sebagai musuh bagimu dan anggapnya sebagai musuh. Penutup, Bapak Ibu dirahmati Allah, kisah sahabat Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Rasulullah bersama-sama. Sahabat sedang nongkrong-nongkrong, sedang ngomong-ngomong, sedang taklim bersama-sama, sambil mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, apa kata Rasulullah? Akan datang seorang ahli surga. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki, tidak dikenal siapa dia, orang biasa-biasa saja, duduk mendengarkan kajian Rasulullah SAW. Hari berikutnya Rasulullah ngomong dengan bahasa yang sama, akan datang seorang laki-laki ahli surga. Ahli surga. Ternyata orang yang sama. Pertama Rasulullah katakan, mungkin kalau sahabat bilang, oh ya mungkin kebetulan lah. Ternyata di hari kedua ngomong dengan lagi, akan datang seorang ahli surga, orang yang sama datangnya. Sahabat lain penasaran, pingin tanya, apa amalan ternyata ahli surga itu? Bapak Ibu rahmati Allah. Singkat cerita, datanglah sahabat tadi ke rumah seorang sahabat yang lain yang dikatakan ahli surga tadi. Dia melihat tinggal di selama 3 hari, tidak ada ibadah. Orang sholat dia sholat, dalam waktunya dia tilawah, nggak ada amalan-amalan yang lebih luar biasa. Dan hari ketiga dia sudah ingin mengatakan, saya sebenarnya datang ke sini karena Rasulullah pernah mengatakan dan saya melihat kamu yang datang. Akan datang seorang ahli surga dan kamu orangnya. Maka saya ingin tahu apa sih sebenarnya amalan yang kamu punya? Sebenarnya kamu itu punya amalan apa? Seorang sahabat ahli surga bilang, saya gak punya amalan apa-apa. Akhirnya sahabat tadi itu ingin keluar dari rumahnya. Tapi sebelum keluar dia ingin katakan begini, kalau kamu bilang apa amalan terbesar saya, kamu tidak lihat. Tapi saya punya satu kebiasaan kecil. Apa kebiasaannya? Ketika saya mau tidur, saya mengingat setiap orang-orang yang saya temui di hari tadi. Dan ketika dia melukai perasaanku, dia berbuat dosa kepadaku, dan di saat itulah aku katakan, ya Allah, aku ampuni seluruh dosa-dosa sahabatku. Tiap hari dia ingat kawannya. Sebelum tidur, siang harinya dia beraktivitas, malam harinya dia ingat kawannya, dan dia mengatakan kepada Allah, aku ampuni, aku ikhlas ya Allah. Masya Allah. Ternyata amalannya kecil, efeknya besar. Maka ingat kata Hatim tadi, pesan terakhir Hatim, bahwasanya aku cukup jadikan syaitan sebagai musuhku, dan aku berlepas diri dari semuanya,
Berarti kita siapapun jangan jadikan orang-orang sekitar kita jadi musuh-musuh kita. Berlapang dadalah, berbahagialah, bersenanglah jikalau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang ada mendapatkan nikmat yang lebih dari kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada ibrah bagi kita semuanya. Pertama tadi tentang satu cerita tentang bagaimana hakikatnya seorang anak terhadap orang tuanya. Cerita kedua tadi kita berbicara tentang ternyata amalan yang ketika kita komitmen kita tinggalkan sedikit yang haram, Allah ganti dengan banyak yang halal. Dan ketiga kita ngambil ibrah dari ceritanya Hatib, dari gurunya yang berguru kepada 32 tahun namanya kepada Al-Basri. Semoga hikmah kehidupan dari 32 tahun pelajaran tadi menjadi catatan bagi kita dan amal kebaikan untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.